Saya melihat di sini teman-teman sudah sangat effort banget ya dengan memakai pakaian adat semuanya teman-teman. Di sini saya lihat yang paling tinggi itu tuh langsung eye catching banget. Boleh nggak ya kita kenalan ya? Kelihatan dong yang mana ya kan? Coba kita kenalan dulu, boleh berdiri kakak? Kelihatan ya? Ke depan sih kayaknya, tepuk tangan dulu dong. Ke depan mau nggak? Ke depan mau nggak? Wah, ini biasanya nih kalau kayak konser gitu semua handphonenya langsung begini nih. Ya, gitu ya. Halo, kita kenalan dulu boleh ya? Ada mic di situ, kakak boleh ya kita kenalan? Kita pisah mic dulu. Oke. Ini dari siapa? Terus dari siapa? Siapa, dari mana? Terus itu pakaian adat apa sih, teman-teman gitu ya? Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wiranto Alski Kasenda. Saya dari Universitas Negeri Manado. Saya perwakilan dari Sulawesi Utara, dari suku Minahasa. Wih, tepuk tangannya dong. Namanya depan Wiranto, belakangnya agak ke barat-baratan ya. Oke, ini baju adatnya memang khas dari Sulawesi kah? Ya. Betul. Terus, ya betul. Kamu bisa jelasin nggak sih apa sih makna dari topinya? Makna itu kan ada tengkorak-tengkorak gitu ya? Ada tengkorak-tengkorak tuh apa? Bisa ngejelasin nggak? Oh iya. Iya. Jadi gini, untuk pakaian adat yang saya pakai ini adalah salah satu folklore, adalah bentuk warisan dari leluhur kami, dan ini adalah suatu kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Minahasa. Jadi ini hasil buah tangan dari bulu yang di topi ini ya? Sebenarnya ini harus diambil pada burung manguni, karena burung manguni ini adalah logo dari Minahasa. Wah, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Ini sampai tahu ya dari burung manguni sampai sekarang nih, karena aku aja jujur nih asing nih, burung manguni masih adakah atau sudah termasuk langka kah? Atau memang masih banyak di sana? Ya, burung manguni itu masih banyak di sana. Masih banyak ya? Dan itu adalah salah satu pertanda yang dipercayakan oleh rakyat Minahasa. Baik, pertanda apa tuh? Contoh tahu. Kalau perang, kalau burung manguni itu bersuara dan ada satu masyarakat yang lihat maju, berarti harus maju. Oh. Kalau burung itu memberikan pertanda harus mundur, ya kami harus mundur. Baik, jadi pada saat perang dahulu, kemampuan burung manguni ini bisa memberikan clue ya. Wah, ini pertanda nih dari burung manguni kita harus maju gitu, kita harus berperang gitu ya. Kalau sekarang masih digunakan nggak tuh folklornya tuh? Kalau misalnya sekarang tuh, kalau Jawa tuh kalau nggak salah tuh ada ya. Kalau Jawa tuh kalau bunyi burung apa itu tandanya nauzubillah ya, ada yang mau mangkat gitu ya, ada yang mau lewat gitu ya, mau mangkat. Nah itu kalau saat ini masih dipergunakan clue-cluenya itu dari burung manguni? Nah masih ada yang percaya akan itu. Masih ada percaya, tetapi ya? kan sekarang sudah masuk agama-agama ya, jadi sudah ada faktor eksternal, jadi hanya sedikit lagi, kurang sedikit yang percaya itu. Baik kalau gitu. Ini asik banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol, nanti habis itu ke daerah-daerah lain nih. Terima kasih banyak ya masnya. Kaki kasih tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Boleh kembali duduk. Oke, siapa lagi nih kira-kira nih? Ini totalitas sekali teman-teman nih, jauh-jauh dari Sulawesi bawa pakaian sebanyak itu, ya kan? Ini nggak sewa di Jakarta kan? Nggak ada bawa dari sana, bawa dari sana. Coba bayangin tuh gimana bawa kupluknya itu, daun apa namanya sayap-sayap burung manguni itu gimana coba? Ya hebat sekali. Terus ada lagi coba, aku mau nyari yang eye catching gitu biar ini kan ada yang mix nih, ada yang pakai. Kalau ini saya tahu nih, ini lengkap nih dari atas kepala ke atas. Perempuan ya, kita boleh cewek cowok ya, boleh maju ke depan, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, silakan. Kakak boleh kenalan dong, silakan di mic di sebelah sana. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizky, saya asal dari Stikes, Mitra Husada Medan. Saya perwakilan dari LL Dikti wilayah Sumatera Utara yang pertama. Tepuk tangan dong untuk Medan. Oke. Kalau misalnya Adek ini bisa jelasin nggak tentang apa yang ada di badan nih? Kira-kira filosofinya kah, sejarahnya kah, gitu. Kalau ulos itu ya, dia masing-masing acara dia berbeda-berbeda makna. Oke. Jadi ulos itu kalau bagi orang Batak itu sakral ya, Ya. karena ada satu kata namanya mengulosi yang artinya kasih sayang. Mengulosi. Jadi arti dari pakaian adat istiadat ulos ini ya seperti kasih sayang dari generasi ke generasi selanjutnya. Wah, hebat sekali, kasih tepuk tangan dong. Filosofinya penuh dengan kasih sayang ya. Mangulosi, betul. Mangulosi. Oke, kalau gitu kasih tepuk tangan untuk Medan. Boleh kembali duduk lagi. Adik-adikku tersayang, gitu. Merasa tua ya. Aku manggilnya diriku kakak, boleh nggak sih? Biar semakin dekat gitu ya. Jangan panggil ibu gitu. Oke. Ada lagi nggak? Atau ada yang mau ngacung? Saya nih kak, saya bisa jelasin baju adat saya gitu. Ada nggak? Ada? Jangan malu-malu. Kemarin tuh ada yang dari daerah disuruh kan ke saya narik-narikin ya. Terus pada nggak mau nyanyi gitu. Ternyata setelah acara ada yang mau nyanyi. Coba mana kemarin yang mau nyanyi lagu daerah tuh? Mbak Ira atau Ria? If I'm not mistaken ya, Ira atau Ria? Mana? Boleh? Mau nyanyi sekarang? Kita masih ada waktu, Bapak. Sudah ada Mas Menteri. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Menteri, teman-teman. Kami persilakan Mas Menteri. Terima kasih sudah berkenan hadir beserta seluruh jajaran. Kami persilakan Mas Menteri. Maaf ya Mas, lagi ngobrol-ngobrol biar nggak ngantuk ini Mas. Kami persilahkan. Baik, kita greetings dulu Pak Menterinya ya. Selamat, ya silakan Bapak, mohon izin. Baik, sudah bergabung semuanya. Saya agak memunggungi, nggak apa-apa ya Mas. Oke, kami ucapkan selamat datang sebelumnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, beserta seluruh jajaran. Di sini juga sudah hadir Prof. Nizam, sudah hadir juga Prof. Aris Junaidi, lalu Mas Dei. Bapak mohon izin semuanya, kita masih ada beberapa lagi yang belum hadir ya. Nanti kita akan sapa bapak-bapaknya semuanya. Teman-teman semua di sini, selamat datang. Tadi sudah berupacara ya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepat pada hari ini tanggal 28 Oktober ya teman-teman semuanya. Dan kemarin menjadi salah satu rangkaian acara juga ya. Jadi soft launching gitu ya, soft launching permen PPKS begitu. Dan teman-teman di sana itu kemarin sudah menyampaikan beberapa ya, sempat ada yang menyampaikan tentang keresahan begitu Mas Menteri di selipan-selipan acara tentang keresahan-keresahan teman-teman dan juga memberikan ide-ide yang sangat brilian. Jadi teman-teman semua di sini ada perwakilan dari 34 provinsi, betul ya teman-teman? Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi Mas Menteri ini adalah teman-teman yang terpilih terbaik dari daerah-daerahnya masing-masing, ya kan? Hebat sekali. Saya aja dulu waktu kuliah nggak punya kesempatan ketemu Mas Menteri ya. Jadi kalian semua ini adalah teman-teman yang hebat sekali, perwakilan-perwakilan yang ikut menyemarakan Hari Sumpah Pemuda yang luar biasa ini. Kita bisa berbincang bersama dengan Mas Menteri ya, dikasih kesempatan. Karena kemarin juga ada ya teman-teman yang kita mau ketemu sama Mas Menteri gitu ya. Nah sekarang saatnya teman-teman, sekaligus sesuai dengan amanat Mas Menteri juga ya, bahwa Sumpah Pemuda ini adalah sebagai momentum pemuda untuk melompat bersama ke masa depan. Kasih tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Jadi bahasanya itu melompat ya. Kenapa? Karena kalian masih segar loh. Masih segar bugar, masih muda ya kan. Power of young gitu kan, masih muda. Kalian harus ngelompat, gak boleh lari doang. Lari doang gak cukup buat pemuda gitu ya. Harus lompat, harus gesit, harus cepat, adaptif, inovatif gitu ya teman-teman semuanya ya. Bisa?
Bisa dong pastinya ya. Ini yang terbaik dari 34 provinsi. Baik, supaya tidak berlama-lama, teman-teman pasti udah nggak sabar nih Mas Menteri. Mungkin nanti sekalian Mas Menteri bisa cerita bahwa Mas Menteri sudah ke daerah-daerah. Gitu. Baik, langsung saja teman-teman ya, supaya kita mempersingkat waktu bisa mengobrol banyak dengan Mas Menteri. Kami persilahkan kepada Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah datang menemani saya hari ini dari 34 provinsi, luar biasa. Keren-keren sekali baju-baju adatnya. Saya pertama ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas deklarasi mahasiswa merdeka tadi. Itu luar biasa. Saya terharu dan tergerak gitu mendengarkan deklarasi yang berbasis kebinekaan, yang berbasis kontribusi yang konstruktif, ya, dan berbasis suatu visi masa depan yang positif. Karena terus terang, makanya saya nggak pernah bisa bilang adik-adik karena umurnya ini kurang jauh gitu. Jadi saya selalu bilangin teman-teman, karena teman-teman harus mengetahui bahwa masa depan teman-teman ini akan cerah. Saya yakin itu akan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan teman-teman untuk berkontribusi untuk bangsa dan untuk menjadikan dirinya sukses. Ya, kesempatan ekonomi yang dihasilkan revolusi digital ini luar biasa. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi teman-teman kita yang sudah lebih sepuh lebih sulit untuk masuk ke dalam sektor-sektor itu. Tapi bagi para mahasiswa ini adalah kesempatan emas yang luar biasa karena kalian adalah hidup dalam dunia digital gitu, sudah mengerti. Jadi ini merupakan suatu hal yang kita harus positif gitu loh. Jangan skeptis mengenai masa depan, mengenai prospek kita. Plus bagi teman-teman di sini yang semuanya ikut program-program MBKM, ini suatu pengalaman yang pasti teman-teman akan kembali dalam beberapa tahun melihat pengalaman ini dan melihat ini adalah saat perubahan yang luar biasa. Di dalam jiwa kepemimpinan kalian, di dalam kemampuan kompetensi kemandirian, kemampuan berkolaborasi, ya. Ini semuanya, semua profil pelajar Pancasila itu diasah oleh program-program MBKM dan Anda generasi, bisa dibilang generasi pertama ya. Tahun pertama kita melaksanakan program ini. Tentunya sudah pasti, saya sudah bilang dari awal, pasti ada banyak ketidaksempurnaan dari program ini. Dan itu namanya resiko yang pertama, ya kan? Ya, batch yang pertama. Semester berikutnya akan semakin baik, semester berikutnya akan semakin sempurna. Karena semuanya belajar. Kampus lagi belajar mengerjakan program ini. Kementerian sedang mempelajari program ini, cara melakukannya. Dan perusahaan-perusahaan dan semua pihak-pihak ketiga, baik itu sekolah, kementerian lain yang mengeluarkan program, industri, semuanya lagi belajar karena ini yang pertama kalinya. Tapi kita punya filsafat yang sangat sederhana di dalam program Kampus Merdeka. Mahasiswa itu nomor satu. Mahasiswa itu nomor satu. Mereka yang pertama, kebutuhan mereka adalah yang terpenting dan semua program kita itu mengacu kepada prinsip itu. Ya, coba kita lihat dari depan. Pada saat pandemi keluar dan kita semuanya harus melakukan PJJ, kita memastikan bahwa semua biaya kuota itu bisa ditanggung oleh pemerintah pusat. Angkat tangan yang udah menerima kuota. Oke, hampir semuanya ya. Oke, bagus. Juga kita memastikan bahwa UKT itu ada bantuan UKT bagi teman-teman kita yang paling riskan karena nggak mampu bayar iuran, ya, nggak mampu bayar UKT mereka. Jadi ini adalah bentuk dukungan kita. Tapi dari sisi Kampus Merdeka semuanya sangat sederhana. Kita ingin kalian semua ini bisa belajar di luar prodi dan di luar kampus. Sekarang tolong angkat tangan bagi teman-teman yang setuju bahwa semua pekerjaan itu membutuhkan lebih dari satu disiplin. Tolong angkat tangan kalau setuju. Nah, inilah kenapa
Dan mungkin saya setiap kali turun ke lapangan itu harus meyakinkan semua dekan, kepala rektor, kepala prodi untuk meyakinkan bahwa sebenarnya gak ada itu pekerjaan yang cuma butuh satu disiplin. Kita butuh anak-anak kita multidisiplin. Makanya sampai 3 dari 8 semester itu bisa di luar prodi. Itu para teman-teman teman-teman mahasiswa, itu bukan hal yang mudah ya. Kita mengalami berbagai macam resistensi terhadap kebijakan itu. Tapi kenapa kita percaya diri? Kenapa kita berani berjuang dan melawan semua resistensi itu? Karena hak mahasiswa untuk merdeka memilih. Jumlah mahasiswa yang milih prodi mungkin bukan karena hatinya bilang prodi itu, mungkin karena dipaksa sama orang tua, mungkin karena teman-temannya semua ngikutin prodi itu, mungkin karena dia mengira itu yang lagi trendy pada saat itu, barulah dia masuk, dia sadar tidak, sebenarnya hati dia ada di tempat lain. Ini memberi kesempatan bagi semua anak-anak mahasiswa untuk bisa mengikuti minat dan bakatnya, dan bukan hanya di dalam kampus tapi di luar kampus. Kalau kita berikan itu kepada kampus-kampus saja, kita bilang udah semua kampus cariin sendiri program-program ya di luar kampus tanpa kementeriannya bergerak, apa yang akan terjadi? Kampus-kampus yang rankingnya paling tinggi akan memonopoli semua program-program tersebut dengan mendapatkan semua perusahaan-perusahaan yang paling top program-program. Jadi kita tidak melakukan itu, kita yang pasang badan, kementerian yang pasang badan untuk menciptakan berbagai macam program, dan programnya kita pasang di dalam platform digital sehingga semuanya boleh apply, mau dari universitas manapun, dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya setiap kali saya datang ketemu mahasiswa di Lombok, di Jambi, di Surabaya, dan di Medan, di mana-mana, mereka semuanya berpartisipasi dalam program-program di Jakarta, di pulau lain, pertukaran mahasiswa dan lain-lain. Demokratisasi kesempatan itu adalah yang namanya kampus merdeka. Dan bukan cuma itu, dibayar lagi, ada magang mahasiswa diterima, habis itu dibayar uang hidupnya, dibayar uang untuk program-programnya dan lain-lain. Jadi ini merupakan terobosan salah satu yang terbesar yang telah kita lakukan, dan harapan saya adalah teman-teman akan keluar dari program-program ini menjadi duta-duta kampus merdeka. Duta-duta kampus merdeka yang menyebut kepada teman-teman yang lain, saya sudah berubah dari pengalaman ini, karena pasti ada perubahan yang fundamental dari setiap kepribadian teman-teman di sini, dan untuk mengajak mereka menjadi bagian daripada gerakan kampus merdeka. Karena ujung-ujungnya teman-teman, kenapa saya setiap kali datang ke setiap rektor, setiap kepala prodi, sampai saya nggak ada berhentinya ngomongnya, 20 SKS itu harus dijamin. 20 SKS itu harus dijamin, berikanlah mereka, karena masih ada aja teman-teman kita yang nggak dapat 20 SKS, masih ada aja teman-teman kita yang dibilang jangan dikasih dikit, mungkin prodinya nggak nyambung sama ini. Saya selalu bilang jawabannya, loh ini programnya 3 semester di luar prodi gitu loh, jadinya nggak ada hubungannya prodinya apa gitu. Jadi itu yang mau kita tekankan, bahwa ini harus menjadi jaminan bagi mahasiswa, dan terus kita melakukan dorongan ini. Ujung kata, maksud saya adalah kalau kampus merdeka ini hanya suatu kebijakan, tidak akan berhasil. Kampus merdeka harus menjadi gerakan, dan pendorong gerakan tersebut harus datang dari mahasiswa. Mahasiswalah yang harus menggerakkan ini. Sekarang saya ingin mendengar dari teman-teman di sini. Terima kasih sudah datang dari 34 provinsi. Ini adalah diskusi informal dan terbuka. Silakan pertanyaan, masukan, saran, dan juga visi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Menteri, teman-teman semuanya. Baik, inilah kesempatan, saya tidak akan berlama-lama. Kesempatan untuk teman-teman berbincang langsung, berdialog dengan Mas Menteri. Kami persilakan, mungkin dengan cara raise hand, Mas Menteri. Sudah ada perwakilan ya? Ya, oke. Sebentar. Gimana, kita persilakan Mas Menteri untuk memilih? Atau dari saya saja? Siap, Mas Menteri. Oke, ini baris ke depan. Saya justru akan melihat yang di belakang tuh, kasihan. Kami persilakan, mungkin langsung saja Mas Menteri ya. Yang di belakang boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan ke mic? Silakan. Saya mohon dengan kerendahan hati teman-teman, oke turun dulu nanti capek. Nanti ya, ini sesi pertama dulu.
Teman-teman, kami mohon dulu untuk langsung pada intinya karena supaya memberi kesempatan teman-teman yang lain ya. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri, Mas Menteri. Perkenalkan, nama saya Adi Maliano. Saya dari Universitas Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan. Saya akan berbicara terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kebijakan Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Namun demikian, saya melihat bahwa masih banyaknya kampus-kampus yang kurang paham terkait program ini. Jadi harapan saya, kebetulan juga saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara telah mengkaji program dari Mas Menteri. Sebenarnya ini cukup baik, namun demikian masih ada beberapa kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tentunya harapan kita ini ada rekonstruksi dari program ini. Kemudian harapan saya bahwa dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan itu harus mendengar dari bawah kemudian ke atas, bukan dari atas ke bawah gitu. Selanjutnya, terima kasih. Saya tahu pasti Ketua BEM yang tepuk tangan itu, karena di sini banyak yang hadir Ketua BEM. Ya, selanjutnya harapan saya Pak Menteri terkait kebijakan ini agar menyesuaikan dengan bentuk geografis dari daerah masing-masing, karena mengingat di setiap daerah kita ini memiliki budaya masing-masing. Selanjutnya, mengingat di daerah saya, ini berangkat dari permasalahan di daerah saya, di Sulawesi Tenggara itu kalau kita berbicara sumber daya alamnya cukup melimpah. Salah satunya adalah nikel. Dengan industri-industri pertambangan yang hadir di Sulawesi Tenggara cukup banyak, dengan kurang lebih 300 IUP yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pabrik-pabrik smelter yang sangat besar. Yang menjadi tantangannya kita ialah bagaimana kita bisa masuk di dalamnya, karena ada halangan yang cukup besar, yaitu soal Undang-Undang Cipta Kerja. Daerah pun juga tidak mempunyai otonomi untuk bagaimana bisa masuk, apalagi kita universitas gitu. Jadi harapan itu dari pusat itu ada semacam instruksi kepada industri-industri yang ada di daerah itu agar universitas diberikan golden ticket agar bisa kita mulus masuk di dalam untuk belajar mengambil ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah permasalahan bahasa. Di Sulawesi Tenggara kita agak sedikit kalah bersaing. Kenapa kita dikuasai oleh tenaga kerja asing? Setelah kita berdiskusi dengan teman-teman BEM, kita ketinggalan dari segi bahasa, yaitu bahasa internasional, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Dan harapan saya mungkin Man Mesri mempunyai program kepada perguruan-perguruan tinggi untuk bisa mempunyai bahasa internasional dari kedua itu, sehingga kita bisa dapat bersaing kepada tenaga-tenaga kerja asing itu. Akhir kata, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu kali lagi. Kalau bisa Pak Menteri, saya tanggal 3 Desember akan laksanakan Kongres BEM Sultra. Kalau berkenan hadir, kita sangat senang kalau bisa berhadir. Akhir kata, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam, merdeka. Baik, Mas Menteri, kita lanjut saja atau langsung dijawab? Tiga, siap. Berarti kita perlu 2 orang lagi. Perempuan boleh, yang paling depan silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kawan-kawan mahasiswa, sambut salam perjuangan kita. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Baik, terima kasih. Perkenalkan, Pak Menteri dan kawan-kawan sekalian, nama saya Maulidia Rani dari Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Mungkin ada beberapa hal yang sekiranya bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan kami mahasiswa di Kalimantan. Yang pertama, mungkin dari kawan-kawan Kalimantan Tengah. Bagaimana kemudian yang sama seperti yang kawan-kawan tadi sampaikan mengenai konsepsi dari Merdeka Belajar ini sebenarnya belum tersosialisasi dengan baik di mahasiswa.
Jadi yang pernah saya dapatkan kebetulan itu hanya dipanggil perwakilan-perwakilan dari organisasi mahasiswa internal mahasiswa atau internal kampus. Maksud saya bagaimana kemudian dari kementerian itu mensosialisasikan ke pemimpin-pemimpin kampus, kemudian harus disosialisasikan konsepsi dan teknis yang baik dari Merdeka Belajar yang dimaksud oleh kementerian. Karena pada hari ini hingga hari ini saya pikir kampus Merdeka itu sudah terpampang di Instagram semua kampus, namun dari mahasiswa tuh belum paham apa bedanya kampus Merdeka, apa bedanya sebelum kita memakai kampus Merdeka. Karena menurut saya belum ada perubahan, khususnya di Kalimantan Timur, tidak ada perubahan-perubahan teknis maupun program-program yang dirasa signifikan begitu Pak Menteri. Mungkin effort atau usaha yang dilakukan khususnya untuk ke Kalimantan itu lebih banyak lagi. Kemudian saya mau sampaikan terkait dengan permasalahan isu lokal dari Pulau Kalimantan. Yang pertama mengenai daerah saya sendiri. Saya minta tolong untuk Bapak-Bapak Menteri dan Bapak-Bapak yang ada di Jakarta, tolong datang ke Pulau Kalimantan karena hari ini negara sudah memutuskan IKN itu pindah ke Kalimantan, tapi kenapa hari ini IKN Kalimantan tidak pernah dikunjungi? Kalimantan jarang sekali diberikan kemampuan, diberikan pelatihan, disorot agar lebih jauh supaya bagaimana putra daerah yang ada di Kalimantan ini bisa untuk mengambil peran di pulaunya sendiri. Hari ini yang selalu dilihat adalah kawan-kawan dari Jawa, kawan-kawan dari Sumatera, kawan-kawan dari Sulawesi katakanlah, kawan-kawan yang ada di timur, kemudian kawan-kawan yang ada di Kalimantan itu sangat jarang sekali tersentuh oleh pemerintah-pemerintah yang ada di pusat. Maksud saya hari ini IKN sudah mau pindah ke Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Kemudian masih banyak sekali permasalahan mengenai pertambangan, sumber daya manusia yang tidak mampu bersaing dan lain-lain. Dan maksud saya dari hal-hal seperti itu, saya mohon untuk lebih disorot lagi dan lebih diperhatikan lagi mengenai kawan-kawan mahasiswa yang ada di Kalimantan. Seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir mengenai kawan-kawan yang ada di Kalimantan Utara. Bisa kita tahu bahwa Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru, pecahan dari Kalimantan Timur. Banyak sekali kekurangan dan progres yang masih sangat berat yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di Kaltara. Saya ingin mengenai banyaknya pengangguran atau putra daerah yang tidak bisa bekerja di tanahnya sendiri, yang tersaingi oleh orang-orang dari Jawa, yang tersaingi oleh orang-orang dari tenaga-tenaga asing. Tolong untuk diperhatikan Pak, jangan sampai kita yang dari Kalimantan putra daerah ini tidak bisa mengambil peran dan tidak bisa hidup di negara kita sendiri, di tanah kita sendiri. Seperti itu Pak. Jadi mungkin itu saja, semoga bisa menjadi pandangan baru bagi bapak-bapak kementerian. Harapannya bisa segera ditindaklanjuti karena mau tidak mau berbicara Indonesia tidak hanya berbicara Pulau Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Merdeka! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, sebentar tadi sudah ada dari Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Kita cari daerah yang lain ya. Kalau boleh teman-teman yang sudah dari Sulawesi dan Kalimantan. Dari Maluku, kami persilakan. Boleh ke sini, Dek. Maju ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fauzia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Patimura Ambon. Baik Pak, di sini keluhan saya dari Maluku, dari timur Indonesia terkait Merdeka Belajar Pak. Di kampus kita sudah ada Merdeka Belajar, tapi mahasiswa belum Merdeka Belajar karena masih terkukung dalam sistem universitas yang ada Pak. Kebetulan Pak, saya salah satu korbannya. Saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Pak. Saya menawar mata kuliah yang berada di universitas luar. Namun ketika kembali ke universitas saya, ketika mata kuliahnya akan dikonversi ke dalam fakultas saya, itu mengalami beberapa kendala dan mengharuskan saya untuk menawar kembali mata kuliah yang saya tinggalkan di fakultas saya Pak. Jadi saya inginkan kepada Bapak untuk mensosialisasikan kampus Merdeka lebih luas dan lebih rinci lagi Pak, supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti itu Pak. Yang kedua Pak,
berbicara pendidikan di timur Indonesia, Pak. Di Maluku, berbicara pendidikan masih sangat miris, Pak. Pada saat pandemi sekarang ini, pendidikan di Maluku itu sangat memprihatinkan. Kebetulan kemarin saya melihat anak-anak yang berada di pedalaman selama pandemi, di mana kota-kota besar menjalankan pendidikan menggunakan sistem daring. Namun di Maluku, di daerah pedalaman, mereka bukan daring, Pak, tapi justru libur. Yang artinya ketika pandemi mereka sudah tidak menerima pendidikan, Pak. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Menteri untuk melihat pendidikan yang ada di timur Indonesia, Pak. Karena sudah sangat miris. Selama pandemi mereka tidak menerima pendidikan karena tidak adanya jaringan, sistem yang tidak adanya jaringan dan juga jalur-jalur transportasi yang sangat susah yang mengharuskan siswa tersebut untuk berdiam diri di rumah saja selama pandemi dan tidak menerima pendidikan. Mungkin itu keluhan saya dari Maluku. Sekian, billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman dari Maluku. Kami persilakan Bapak Menteri untuk dapat menjawab 3 pertanyaan pertama. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin pertama adalah untuk menjawab, mungkin teman belum menyadari saya sudah ke Kalimantan Timur dan sudah mengunjungi beberapa universitas di situ sama Pak Nizam dan di sini. Dan bagi teman-teman, kecuali Maluku saya udah ke semua pulau. Jadi Papua mengunjungi baik universitas maupun juga itu NTT, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, NTB, semua ini setiap kali saya selalu pasti datang dan menemui juga dengan mahasiswa dan kampus. Jadi bukan cuma itu, sekolah sampai SD. Saya nginep di rumah guru honorer di tengah Kabupaten Lombok Tengah. Saya nginep di rumah musisi. Tadi malam saya nginep di rumah musisi di Samosir di Medan. Sebelum itu saya nginep di rumah guru penggerak di Jogja. Dan sebelum itu saya nginep di pondok pesantren di Jawa Timur. Jadi mungkin teman-teman sebelum menyebut Mas Menteri harus turun ke lapangan, mungkin bisa ngecek dulu di Instagram saya atau di informasi. Itu bagian daripada kemerdekaan berpikir adalah untuk berpikir secara kritis dan juga mencari dulu gitu. Bener nggak informasinya Mas Menteri udah turun ke lapangan apa tidak? Ya, jadi pertama itu ya, tolong dicek dulu. Oh iya, satu kali saya nginep di sekolah, di dalam ruang kelas sekolah di tengah hutan, karena nggak ada tempat tinggal di situ, di Jambi. Nah, kedua, satu, harapan mengenai industri-industri lokal, sangat setuju dan itu merupakan suatu hal yang akan kita dorong. Bukan hanya BUMN, tapi kita minta universitas, kemarin aja waktu kita baru saja mengunjungi beberapa universitas di Medan, juga menanyakan mengenai industri lokal gimana susah masuk penetrasi. Jadi kita ingin rektor-rektor kasih daftar ke kita. Kasih daftar mana perusahaan-perusahaannya yang sebenarnya ada di industri lokal yang mau jadi bagian daripada program Kampus Merdeka. Tanpa ada program ini kita kan nggak ada cara untuk mengundang mereka. Sekarang ini ratusan perusahaan yang tadinya nggak ada bergabung dalam program Kampus Merdeka. Sebagian dari adik-adik angkat tangan yang magang bersertifikat atau project studi independen, angkat tangan. Oke, ya itu semua adalah perusahaan-perusahaan yang bergabung. Kenapa? Karena dari dulu mereka nggak mau ngambil anak-anak. Sekarang kita nyuruh mereka ngambil 100 anak. Kenapa? Satu, biaya ongkos anaknya kita yang bayarin. Kedua, biaya fasilitator dan mentornya kita yang biayain. Jadi kita nego satu persatu. Saya sama tim Dikti itu nge-zoom sama CEO ratusan perusahaan untuk ngejual program ini untuk mendobrak pintu mereka untuk adik-adik di sini semua. Itu yang kita lakukan setiap hari. Tapi banyak daerah-daerah yang mungkin industri lokalnya mungkin dia bukanya di Jakarta atau mungkin dia belum terlibat dalam program ini. Jadi tolong sebagai perwakilan mahasiswa di situ bilangin rektor dan dekannya dari sekolah-sekolah masing-masing untuk ngasih kita daftarnya perusahaan mana, baru kita akan kontakin satu persatu untuk membuka ronde berikutnya buat teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman bisa 2 semester di luar kampus loh dijamin.
Jadinya bisa coba satu program lagi di luar kampus gitu dan 3 semester di luar prodi. Nah, jadi komitmen saya adalah untuk melobi perusahaan-perusahaan ini untuk membuka pintunya kepada teman-teman adik di semua daerah ya. Terutama yang besar-besar kan, itu yang dimaksudkan, yang punya kapasitas untuk melatih. Saya 150% setuju dengan bahasa Inggris menjadi satu dorongan program baru. Itu memang sudah lama kita pikirkan. Masalah utamanya adalah yang ngajar bahasa Inggrisnya siapa. Itu selalu kita kesandung sama karena nggak ada gunanya. Kalau yang ngajar bahasa Inggrisnya juga lagi belajar bahasa Inggris, repot kan? Buat anak-anaknya repot gitu. Jadi kita benar-benar lagi mencari solusi bagaimana menskala orang-orang yang benar-benar bisa bahasa Inggris untuk ngajarin adik-adik, terutama bahasa Inggris untuk berbicara. Itu yang salah satu yang terpenting. Saya yakin adik-adik di sini bahasa Inggris bacanya udah lumayan, ya kan? Tapi yang berbicara, yang diskusi biar bisa fasih, itu merupakan suatu hal yang akan menjadi prioritas kita, yang sedang kita pikirkan baik di dasar menengah maupun juga di universitas. Harusnya sih ya, Pak Nizam, di universitas tuh semua harus sudah bisa bahasa Inggris ya kalau yang masuk universitas S1. Tapi saya sangat setuju dengan arahan tersebut. Tantangannya mencari gurunya itu gimana? Saya sedikit tergelitik mengenai apa perubahan yang sudah terasa. Memang ini akan makan waktu, makan lama. Tapi teman ikut program apa? MBKM yang mana? Tidak ditawarkan. Oke, jadi teman nggak ikut program MBKM. Dari universitas di situ yang ikut ada. Ada dari Kalimantan yang ikut MBKM, dari Kalimantan angkat tangan. Oke, ikut program apa? Proyek kemanusiaan, Pak. Proyek kemanusiaan. Oke. KBMI, Pak. Kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Kegiatan apa? Berwirausaha. Kewirausahaan. Waduh, luar biasa. Dari Kalimantan lagi, ya. Magang bersertifikat di perusahaan apa? Yayasan apa center? Pasco Center. Oke, luar biasa ada yang magang kewirausahaan itu. Tanpa ada semua kebijakan kita itu satu adalah untuk secara institusi. Itu yang mungkin belum dirasakan oleh mahasiswa. Tapi ini adalah semester pertama sejak kita melakukan di mana semua yang di ruangan ini mendapat kesempatan yang selama 50 tahun belum pernah terjadi. Bisa keluar dan mendapatkan 20 SKS. Jadi saya sangat tergelitik, memang nggak semuanya merata. Sudah jelas banyak sekali universitas yang belum mengerti bagaimana cara mensosialisasikan program ini. Banyak sekali prodi-prodi yang belum siap atau rela memberikan 20 SKS. Banyak yang belum siap untuk menerima kenyataan bahwa ya sekarang total mata kuliah prodi harus 5 semester gitu. Memang, tapi itu ya namanya perubahan. Mata perubahan itu harus setiap semester menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, ini yang dilihat di ruangan ini nggak akan dapat kesempatan untuk mengajar di SD dan SMP daerah, untuk pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa aja dulu kapan pernah bisa pertukaran mahasiswa di kampus-kampus didanain lagi dari pusat? Sejak kapan waktu KKN digaji oleh Kemendikbudristek diberikan uang per bulan? Kapan itu terjadi? Jadi tolong teman-teman jangan melihat dari situasi protokol dan perjuangan aja untuk yang belum mendapatkan. Perjuangan itu kita yang mimpin. Sekarang saya tanya, apa yang Anda akan perjuangkan di masing-masing kampus Anda untuk memastikan kesempatan ini besar? Apakah Anda? Saya udah nelponin perusahaan-perusahaan, apa yang kalian akan lakukan sekarang sudah dapat ini anugerah bisa masuk program ini? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda udah duduk dengan kepala prodi? Apakah Anda udah bantu bawa program-program Kampus Merdeka, kenalin sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman, sosialisasi? Itu dong. Kita bakal muter-muter sosialisasi, tapi saya kepengen teman-teman di sini yang jadi ujung tombaknya. Cari materi-materi online, sebarin sama nih lu pasti seneng nih program kayak gini, nih ikut yang ini tambah besar lagi tahun ini. Jadi promosi program ini, jangan cuma Anda yang mendapat benefitnya, sebarkan kepada teman-teman dan jelaskan kepada dosen-dosen dan lain-lain yang mungkin belum 100% sepakat, jual kepada mereka juga. Karena yang benefit ini bukan universitas sebenarnya, yang paling benefit terbesar adalah mahasiswa.
Dan kalau saya sendirian perang gitu berjuang, ya bakal pelan gitu loh. Jadi mahasiswa yang harus ada di samping kita. Bukan yang mahasiswa yang oposisi sama kita, mahasiswa harus mendorong dari bawah, kita dari atas. Akhirnya akan terjadi kemerdekaan itu gitu. Ya. Saya mendengar, saya udah tahu semua isu mengenai pertukaran mahasiswa itu ribet banget memang. Karena ada dua pihak, ya kan? Ada pihak yang memberikan mata kuliahnya di universitas yang dia pergi, dan pas baliknya pun ada masalah dengan penerimaan SKS. Itu sedang ditangani oleh Dirjen Diktiristek saat ini, dan harapannya untuk semester berikutnya itu tidak akan terulang lagi. Kita udah tahu kok semua, masalah pembayaran telat, masalah SKS nggak dikonversi, ada yang cuma dapat 15 SKS, ada berbagai macam isu. Ya, kita sudah tahu semua hal-hal logistik yang setiap semester akan semakin baik. Dan terima kasih untuk menjadi ronde pertama ya. Anda adalah penerobos yang pertama yang memberikan kita masukan. Yang keduanya harapannya akan mendapatkan keuntungan dari semua tantangan yang dihadapi teman-teman di sini gitu. Jadi kalian nih semacam pahlawan lah yang pertama melewati rintangan ini gitu. Tapi ya alhamdulillah saya melihat cerianya dan energinya luar biasa. Beda kan sama belajar di kampus kan? Beda kan? Ya makanya itu hal yang memberikan masukan terbaru. Silakan untuk yang berikutnya. Baik, tadi sudah dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang saya ingin sampaikan pertama, Mas Menteri, itu perihal masalah bantuan UKT. Saya sadar kami ini kuliah di swasta. Bantuan UKT yang diberikan oleh kementerian itu 2,4 juta, sementara UKT dari universitas kami itu 3 juta ke atas. Ini tidak mencukupi untuk menutupi UKT tersebut. Jadi mahasiswa yang benar-benar terganggu dengan pandemi COVID ini harus mencari lagi bantuan UKT untuk menutupi hal tersebut. Saya juga tahu bahwa kebetulan saya admin dan juga asisten dosen di program studi saya. Saya juga tahu bahwa ada kebijakan dari kementerian yang melarang bagi universitas yang telah menerima bantuan UKT untuk memungut lagi dari mahasiswanya. Tetapi kami ini kuliah di swasta, Mas Menteri. Ada bantuan-bantuan yang kami terima dibanding perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta tentu lebih rendah. Hal tersebut tentunya tidak menutupi untuk operasional program studi, universitas, dan lain-lainnya, Mas Menteri. Itu yang perihal yang pertama. Yang kedua seputar kampus Merdeka, yang saya kebetulan juga dekat dengan para pimpinan di program studi saya, yang mereka keluhkan adalah tuntutan kepangkatan dan sertifikasi dosen mereka itu mengakibatkan beban dosen sangat besar selain jabatan mereka, Mas Menteri, sehingga mereka untuk menjalankan program kampus Merdeka itu terbatas. Mereka harus mengurusi kepangkatan mereka, kalau tidak mereka ada yang masih asisten ahli dan sebagainya itu mendapatkan SKS yang lebih rendah seperti itu, Mas Menteri. Kemudian yang ketiga ini pengalaman saya pribadi, Mas Menteri. 1 sampai 2 tahun yang lalu saya sempat mengikuti tes beasiswa unggulan dari kementerian. Kemudian malamnya saya dinyatakan lulus, Mas Menteri. Dinyatakan lulus dan berangkat wawancara ke Palembang, ke LLDT wilayah 2. Tetapi paginya, Mas Menteri, keputusan tersebut dianulir, dibatalkan dikarenakan katanya terjadi kesalahan dalam pengumumannya. Sementara email kartu peserta untuk wawancara dan bukti tanda kelulusan telah saya terima di email itu. Itu pada tahun 2019, Mas Menteri. Sudah saya terima, tapi kemudian paginya dianulir keputusan untuk saya mengikuti seleksi beasiswa unggulan tersebut. Setelah saya mencari tahu kepada pejabat yang berwenang seperti anggota DPR yang ada di sana, ternyata kata beliau informasinya saya digeser oleh masih saudaranya anggota DPR, katanya itu informasi yang saya dapat dan masih saya simpan selama 2 tahun ini, Mas Menteri.
kebetulan mendapat kesempatan di sini untuk menyampaikan langsung kepada Mas Menteri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Bali. Boleh, silakan. Nanti ya, kita masih ada waktu banyak, tenang aja. Silakan Bali dulu. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dengan hormat Bapak Menteri, izin menyampaikan keluh kesah dan argumentasi selama saya ada di Provinsi Bali dan menempuh pendidikan di Provinsi Bali. Yang pertama, nama saya Iputu Margiana Handika Utama, biasa dipanggil Dika. Saya dari Provinsi Bali, tepatnya di Universitas Dianapura. Baik, di sini pertanyaan pertama, saya adalah salah satu dari beberapa mahasiswa yang lolos dana hibah dari Wiradesa tingkat nasional. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit usulan untuk kedepannya, karena di masa pandemi ini kita perlu banyak tugas, banyak pekerjaan dari mahasiswa maupun Bapak Menteri juga, para dosen, untuk ikut serta dalam setiap program yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri dan beserta jajarannya. Maka dari itu, dari program-program yang sudah ada dan sudah dilakukan, itu langsung berhadapan dengan masyarakat luas, terutama di desa, untuk membantu perekonomian dan pengembangan produk-produk yang ada di masyarakat. Jadi poin besar kami yang ingin kami sampaikan adalah tentang pendanaan. Karena bagi kami banyak dana yang belum bisa dijangkau untuk meningkatkan dari kualitas desa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi mewakili Provinsi Bali, tepatnya mewakili Universitas Dianapura, ingin menyampaikan, karena Universitas Dianapura ini yang saya tahu dan saya kenal dan saya ada di sana, universitas ini sudah membentuk atau sudah membuat produk untuk membantu masyarakat luas. Karena terutama di pertanian, banyak pupuk-pupuk yang datang dari pusat itu berzat kimia. Secara tidak langsung perekonomian masyarakat yang sekarang akan meningkat karena meraih hasil yang secara instan. Tetapi dalam jangka waktu panjang, dengan pupuk kimia itu apakah tanah menjadi subur? Otomatis bumi kita akan hancur, ibu pertiwi kita akan rusak. Terus di mana kita akan menanamkan suatu produk atau suatu tanaman yang bisa berbuah uang untuk kedepannya dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, bahkan negara Indonesia bisa maju untuk kedepannya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya tentang pariwisata. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Provinsi Bali? Provinsi yang terkenal dengan wisata, keindahan alamnya. Tetapi dengan pandemi sekarang, jujur Provinsi Bali mati total. Provinsi yang paling mati. Karena apa? Provinsi Bali berdiri dari pariwisata. Pajak terbesar Bali pariwisata. Tetapi selama pandemi ini kosong, turun drastis. Masyarakat di Bali mau makan apa, Pak? Waktu ini sempat 2 minggu sudah ada tamu-tamu yang datang ke Bali. Itu sudah memberi nafas segar bagi kami, terutama orang tua mahasiswa yang bekerja di pariwisata yang telah di PHK hampir 1 tahun. Selama 2 minggu kemarin kita sudah bernafas lega. Tetapi datang kebijakan wajib PCR, di mana PCR itu 500.000 Pak untuk 1 orang dan sekali tes. Sedangkan kita berkunjung harus 2 PCR, datang dan pergi. Logika kita berkunjung ke suatu provinsi, terutama ke Bali, tidak mungkin 1 orang, pasti 1 keluarga. Setidaknya 1 keluarga ada 4 orang. 1 orang ngabisin 1 juta. Nah, kita datang 1 keluarga dengan 4 orang, itu 4 juta Pak. 4 juta itu bisa kita gunakan makan 1 minggu atau 2 minggu
selama berpariwisata atau berkunjung. Itu. Pertanyaan saya yang terakhir. Saya ada di Bali, saya merasakan ini. Di Bali terdiri dari beberapa kabupaten. Saya dari Kabupaten Jembrana. Oke, di sini saya nanya untuk para mahasiswa. Di sini siapa yang merupakan berkuliah di kampus yang swasta? Angkat tangan. Sebagian besar swasta, Pak. Tetapi satu catatan. Mahasiswa atau mahasiswi yang kuliah di universitas yang swasta bukan orang kaya. Benar tidak? Maaf Pak, saya merasakan ini. Di Kabupaten Jembrana ada beasiswa untuk bagi warga-warganya yang kuliah, baik itu di provinsi Bali maupun di luar provinsi. Di sana ada beasiswa Pak. Tapi jujur saya sakit hati gara-gara beasiswa hanya untuk kampus-kampus negeri. Terus yang swasta dipandang orang kaya. Saya mohon maaf, saya orang miskin. Saya berasal dari desa. Tapi saya mendapat kesempatan di sini di Jakarta dan bertemu Pak Menteri. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan argumentasi tersebut. Pesan saya ataupun orang lain yang dari desa, saya jauh-jauh dari desa ke kota sebagai pejuang, bukan sebagai pecundang. Hidup mahasiswa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, satu lagi untuk sesi kedua. Nusa Tenggara Barat. Boleh? Sabar, tenang aja, waktu kita masih cukup ya teman-teman ya, ditunggu. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mirdas dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, sebelum saya menyampaikan aspirasi dari kami di NTB dan Bali dan NTT, jadi sebelumnya saya ingin mengabarkan berita duka kepada seluruh mahasiswa yang hadir dan kepada Bapak Menteri bahwa kemarin ada insiden di salah satu kampus yang merenggut salah satu nyawa dari kawan-kawan kami. Itu Gilang. Mohon ini untuk diatasi khusus apa yang terjadi karena insiden seperti ini telah terjadi di banyak kampus. Mohon ini Pak Menteri, ini sebagai atasi khusus kepada seluruh kampus yang ada sehingga kekerasan di dalam kampus itu dapat dihilangkan. Oke, langsung saja. Kami kemarin telah membuat suatu kelompok untuk berdiskusi mengenai masalah yang terjadi di Provinsi Bali, NTB dan NTT. Kami disatukan. Yang pertama itu kami sepakat bahwa program Merdeka Belajar di Bali, NTB dan NTT itu ada yang dipaksakan. Salah satunya di Lombok, Pak Menteri. Setelah Pak Menteri datang, di Lombok itu banyak mahasiswa yang dipaksa untuk mengikuti program Kampus Merdeka Belajar. Tiba-tiba saja mereka ini dipaksa untuk mengikutinya. Salah satu contoh nih KKN Merdeka. KKN Merdeka itu dipaksakan, sedangkan teman-teman ini punya planning lain. Begitupun yang ada di Bali. Kita sebagai mahasiswa untuk gambaran kedepannya itu setidaknya kami punya planning masing-masing gitu. Nah, tetapi setelah ini kampus program Merdeka Belajar ada, kami itu dipaksakan untuk mengikutinya. Lalu dan juga untuk bagaimana kampus Merdeka Belajar ini tidak sosialisasikan secara penuh kepada kampus-kampus. Itu dirasakan oleh kawan-kawan yang ada di NTT, begitupun di NTB dan Bali. Kami merasakan seperti itu karena dari satu kampus dan kampus lain itu berbeda informasinya. Nah, informasi yang mana yang benar gitu. Nah, kami juga bingung seperti yang dirasakan oleh kawan-kawan tadi yang ada di Sumatera dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk beasiswa maupun UKT, Pak Menteri, ini kami merasakan banyak terjadinya nepotisme. Banyak praktek nepotisme yang terjadi untuk bantuan UKT maupun beasiswa KIP yang ada di seluruh kampus yang ada di Bali, NTB dan NTT, seperti itu. Karena saya jujur, saya wakil presiden mahasiswa di universitas saya. Nah, kami jajaran dari organisasi yang ada itu kami tidak tahu apa-apa masalah bantuan UKT dan lain sebagainya. Nah, yang lebih tahu terlebih dahulu itu siapa? Yang paling dekat dengan pejabat birokrasi. Yang paling tahu itu anak dari rektor. Yang tahu duluan itu anak dari WR2, WR3 dan lain sebagainya. Nah,
Sedangkan yang lain-lain untuk mahasiswa yang anaknya petani dan lain sebagainya, banyak yang tidak dapat dari beasiswa itu, banyak tidak dapat bantuan UKT, sedangkan mereka itu yang paling membutuhkan. Bahkan ada anak pejabat yang gajinya 10 juta, dia dapat bantuan UKT, dia dapat beasiswa KIP seperti itu. Nah, lalu seperti saran dari kawan-kawan yang ada di Kalimantan tadi, kami di NTB khususnya, kami memiliki tambang emas yang besar, tetapi sangat sulit kami untuk masuk ke sana. Bahkan untuk magang sendiri pun kami tidak bisa di sana. Kami harus ke Kalimantan, kami harus ke Jawa untuk mencari tempat magang. Saya jurusan teknik sipil, ada pertambangan di sana. Nah, kami sangat sulit untuk cari tempat magang seperti itu. Mohon ini Pak Menteri, kalau bisa ada atensi khusus, setidaknya kami minimal itu magang, maksimal itu kami anak dari daerah dapat bekerja di daerah itu. Karena di sana jujur saja di Lombok, di NTB itu banyak asing yang masuk. Apalagi sekarang di sirkuit Mandalika, di sana kami sangat sulit untuk masuk. Kenapa? Karena dikatakan kami putra daerah ini SDM-nya masih rendah. SDM-nya kami ini kalah gitu. Sedangkan di sini tanah kami itu dibangun sirkuit yang megah. Lalu selanjutnya Pak Menteri mungkin kemarin udah ke Lombok, ke daerah kami, tetapi di Sumbawa, Pak Menteri, di daerah paling timur itu sangat sulit untuk pendidikan. Seperti kemarin saat online pelajaran daring dan sebagainya, itu adik-adik saya yang ada di Bima, yang ada di Sumbawa harus turun dari gunung untuk belajar cari sinyal, hanya untuk cari sinyal gitu. Itu harus sangat sulit dapat jaringan di sana. Bahkan gak ada jaringan. Oke lah, kalau jaringan masih edgy masih bisa lah, tapi nggak ada jaringan, sangat sulit selama kami melakukan kegiatan seperti itu, aktivitas kuliah. Mungkin itu saja Pak Menteri, terima kasih banyak. Billahi fisabilil haq, wastabiqul harat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Menteri, ayo persilahkan. Tadi sudah ada nepotisme dan lain sebagainya Bapak Menteri, dan terkait beasiswa unggulan tadi cerita dari Sumatera, mungkin dapat dijawab Bapak Menteri, kami persilahkan. Terima kasih. Ada beberapa yang bisa saya jawab, ada beberapa yang tidak bisa saya jawab. Misalnya mengenai beasiswa unggulan, mungkin itu sebelum saya, jadi saya harus mengkaji dulu mengenai apa yang terjadi di 2019 ya. Jadi beberapa hal saya harus ngecek dulu. Mengenai UKT 2,4 juta. Teman-teman bisa, UKT itu, bantuan UKT itu bukan untuk memenuhi sampai full UKT-nya per mahasiswa. UKT itu dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan anggaran kita udah dipotong 2 kali karena pandemi tahun itu, adalah untuk sebanyak mungkin mahasiswa yang riskan keluar, drop out, itu bisa dapat bantuan. Jadi kalau pilihannya antara membantu satu mahasiswa dari 2,4 naik ke 3,5 juta sama anak di daerah lain yang nggak dapat apa-apa, ya saya bakal milih anak di daerah lain dong, dibantu biar dia nggak keluar gitu. Jadi bukan masalah bakal menuhin itu, ini masalah kita punya anggaran cuma segini, ya kita mencoba memastikan bahwa semakin banyak anak yang resiko drop out kena. Itu bukan bantuan ekonomi, sebenarnya yang terpenting adalah anak itu nggak drop out gitu loh. Dia masih bisa melanjutkan, itu tujuannya gitu. Dan itu yang esensinya. Jadi mohon maaf nggak bisa full ke harga tuisi, tapi ya atau kalau dipolin di situ si anak situ nggak dapat, dia dapat 0 gitu ya. Jadi mohon disadari nih bahwa semua itu terbatas gitu. Ini makanya konsep bahwa pemerintah itu punya semua dana tidak terbatas sama sekali tidak benar gitu. Dananya cuma segini, maka bisa dicek. Kedua, beban dosen. Ini mohon dicek lagi. Sebenarnya kita sudah memberikan KUM atau kredit ya, namanya kredit buat dosen untuk karir mereka terakselerasi kalau mereka membina program-program MBKM. Ya nggak mungkin lah mereka akan bisa menambah kerjaan kalau kita nggak juga memberikan mereka akselerasi dari sisi karir. Jadi dosen-dosen itu dapat akselerasi karir untuk membimbing program-program teman-teman, atau nggak bakal ada yang mengikuti gitu kan, karena mereka menambah kerjaan kok nggak dapat akselerasi karirnya. Jadi kita sudah memberikan itu KUM untuk jadi kredit untuk para dosen-dosen yang berpartisipasi dalam program MBKM sehingga mendukung gitu, ada kebijakannya. Ada banyak nanti kebijakan dosen yang akan terus kita gulirkan untuk memastikan mereka
insentifnya sama mahasiswa untuk berpartisipasi dalam segala program ini. Teman-teman udah tahu ya bahwa kita memberikan IKU sama semua universitas, ada insentif untuk universitas yang berhasil mengerjakan program-program MBKM, ya. Ya, saya senang sekali mendengar banyak sekali proyek-proyek di desa, walaupun saya kurang mengerti konsep mengenai tidak ada akses ke pendanaan. Salah satu program terbesar kita adalah dengan Kemensos, namanya itu Pejuang Muda. Dan dari Kemensos sendiri itu ada anggaran untuk proyeknya sendiri. Jadi bukan hanya anggaran biaya hidup, tapi juga ada anggaran untuk mengimplementasi proyek-proyek tersebut. Nah, apakah nanti maksudnya akses pendanaan dari dana desa dan lain-lain itu harus secara mandiri programnya, misalnya Kementerian Desa ataupun desanya gitu. Kolaborasi antar universitas itu bukan bagian kita gitu untuk mengatur kepala desanya harus bekerja sama dengan Anda. Jadi teman-teman, yang nyari proyek-proyek di luar ini harus 3 level. Kementeriannya nyari, universitasnya nyari, dan mahasiswanya nyari program ini. Jadi mahasiswa itu bisa secara mandiri berbicara dengan berbagai kepala prodi dengan proposal-proposal. Ini loh, saya ada proposal dilakukan di perusahaan ini. Saya ada proposal di sini, gimana Pak Kepala Prodi, Pak Dekan atau Pak dosen, Bapak Ibu dosen, gimana mengenai ide-ide ini. Jadi ini harus kolaboratif gitu. Jadi kalau Anda punya ide-ide mengenai proyek-proyek di luar kampus yang akan sangat bermakna, tolong kumpulkan proposal itu dan berikan kepada ke pimpinan universitas gitu. Jadi harus gotong royong. Saya sangat khawatir dengan lingkungan hidup kita yang banyak sekali keputusan-keputusan dan pemain-pemain, pelaku-pelaku bisnis dan juga pemerintahan yang berpikir jangka pendek. Saya sangat setuju tadi teman dari Bali yang itu, bahwa kita harus memikirkan jangka panjang. Malah saya mau kasih satu saran bagi teman-teman di sini, ya, satu saran mengenai kesuksesan. Mau itu kesuksesan lingkungan alam, kesuksesan pribadi Anda, keuangan Anda, karir Anda, semuanya, kesuksesan berkeluarga. Kesuksesan itu sebenarnya sangat sederhana konsepnya. Untuk manusia yang selalu mengutamakan hal-hal yang jangka panjang dan bukan yang jangka pendek, itu orang nggak mungkin nggak sukses. Tapi itu sangat sulit. Kesehatan kita, orang yang memprioritaskan kesehatan jangka panjang bukan jangka pendek, ya kan? Kalau yang jangka pendek ya kita makan aja coklat, makan nasi, ya kan? Makan gorengan, nggak peduli gitu, nggak makan sayur. Kalau jangka panjang kita memikirkan olahraga, kita memikirkan tidur yang baik, meditasi dan lain-lain, ya. Teman-teman, kesuksesan di karir, finansial dan lingkungan yang kita hidupi tidak ada bedanya. Tolong dengarkan saya. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menahan kenikmatan jangka pendek untuk pencapaian jangka panjang. Di bagian apapun hidup Anda, termasuk hubungan, ya termasuk hubungan antara suami istri, antara yang udah menjadi calon suami istri, sama saja. Semua adalah yang bisa mengorbankan jangka pendek untuk jangka panjang itu bakal sukses. Jadi jangan pernah lupa itu ya. Selalu kita memikirkan dari jangka pendek, jangka panjang. Alam itu sama. Mengenai beasiswa, ini harus saya koreksi sekali lagi. Kita pakai data aja ya. Program mahasiswa terbesar yang dalam beberapa tahun ini adalah untuk pelajar adalah KIPK. Itu nggak ada yang ngalahin besarnya. Itu yang paling besar dari semua program beasiswa. KIPK itu 60% mahasiswa swasta. Saya ulang sekali lagi. KIPK itu 60% dari KIPK itu adalah mahasiswa swasta yang diberikan. Oke, jadi mohon itu dipahami. Kedua adalah bantuan UKT yang kita keluarkan tahun kemarin dan tahun ini, ya. Bantuan UKT yang kita keluarkan
itu 70% penerimanya itu mahasiswa yang sekolah di swasta. Di swasta. Jadi ini kita harus berdasarkan data gitu dan fakta. Memang ada berbagai macam beasiswa-beasiswa yang dari tingkat daerah. Mungkin tadi yang dari NTB ya tadi ya. Oh dari Bali bilang bahwa ada mahasiswa yang diberikan hanya kredit. Itu bukan mahasiswa dari kita. Jadi mohon diarahkan kritiknya kepada pihak yang memberikan beasiswa tersebut gitu. Tapi dari pemerintah pusat sudah jelas. Saya bukan Menteri Pendidikan Negeri. Saya Menteri Pendidikan Republik Indonesia gitu. Sama. Itu dari komitmen saya. Ini saya kaget. Saya sama Pak Nizam kaget tadi dengar. Pertama kali saya dengar dipaksa MBKM. Kaget saya. Itu saya mau tahu apa ceritanya dipaksa. Karena aneh sekali dipaksa. Pertama kesempatannya kecil banget. Jadi semua orang tuh biasanya mahasiswa berkompetisi. Ini teman-teman yang dapat ini ngelawan kompetisi yang luar biasa. Mereka harus berlomba-lomba ngelawan yang lain. Ini pertama kali saya dengar dipaksa untuk keluar kampus. Nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol. Karena saya terus terang belum pernah mendengar ini. Semua komplain yang saya dapat di daerah itu kita nggak dapat kesempatan. Itu komplainnya. Kita nggak dapat kesempatan, belum banyak yang lokal. Saya kalah sama yang lain. Jadi yang mayoritas tuh saya dengarnya mereka kepengen semakin besar. Teman-teman sebagai informasi, tahun ini kan ada 50.000 mahasiswa yang program-program di luar kampus mereka ya. Tahun depan target kita insya Allah ya, doain nih dengan semua anggaran bisa dapat segala, kita ingin 3 kali lipat, 150.000 mahasiswa ya. Makanya bagi yang dipaksa mohon itu nanti Pak Nizam tolong dicek, itu kaget sekali. Karena saya yakin di kampus-kampus lain mereka seneng banget kalau dipaksa MBKM gitu. Tapi aneh ini kenapa sih dipaksa? Coba kita cek lagi. Iya Mas, dan mahasiswanya nggak mau, itu juga saya kaget. Kecuali programnya dibuat-buat kayak program abal-abal dari program lokal gitu yang mungkin nggak baik. Tapi kalau Anda dipaksa ikutin program nasional, ya ampun, itu kalau jangan bilang tidak gitu loh, jangan disia-siakan. Berterima kasihlah kalau dipaksa ikut yang program-program kita, kampus mengajar, magang bersertifikat. Itu perusahaan-perusahaan yang di top itu, teman, itu yang apply ke perusahaan top-top itu ada 20.000 anak yang diterima cuma 100. Bisa bayangin nggak? Jumlah yang mencoba mencapai ranking-ranking perusahaan teknologi dan lain-lain luar biasa, dan nggak semuanya dari Jakarta dan kota-kota besar, dari mana-mana yang masuk gitu. Jadi itu merupakan, nanti kita cek lagi yang mengenai paksaan. Mengenai PTM, teman-teman harus tahu bahwa saya selama 9 bulan, kalau ada pun teman-teman pernah melihat saya di TV atau dimanapun, saya ini udah berjuang untuk ngembaliin anak ke sekolah ini udah 1 tahun lebih ya. Kenyataannya daerah itu nggak selalu siap untuk melakukan, padahal aturannya udah harus wajib gitu. Dan saya selalu bilang ke setiap daerah, saya itu selain datang ke kampus-kampus, saya harus datang ke sekolah-sekolah dan berbicara kepada semua kepala daerah. Dan saya selalu bilang dari dulu, kalau sekolahnya tidak ada internet, ya itu namanya nggak bisa PJJ gitu loh. Kalau nggak ada koneksi internet ya nggak bisa PJJ, jangan sampai PJJ, ya harus sekolah gitu. Dan saya konsisten selalu bilang itu harus dilakukan, karena ujung-ujungnya nanti anak-anak nggak belajar. Tapi alhamdulillah sekarang udah hampir 60% sekolah sudah pelan-pelan melakukan PTM, tapi kurang cepat ini. Saya terus mendorong untuk sebanyak mungkin dan setiap hari melaksanakan lebih sering melaksanakan PTM. Tapi ini perjuangan yang nggak mudah. Nutup sekolah cepet, buat sekolah balik lagi masuk itu luar biasa ribetnya. Kita kaget sekali betapa pelannya ini proses. Padahal vaksinasi udah berjalan lumayan lancar, ya kan, dan seterusnya. Jadi ini merupakan perjuangan yang mengambil banyak sekali waktu saya untuk ngembaliin anak-anak dan juga teman-teman mahasiswa balik ke sekolah, gitu. Ya, mungkin saya sekian dari situ. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Menteri. Kita masih cukup waktunya 3 pertanyaan lagi Mas Menteri ya, mohon izin. Dari mana? Kita bagi-bagi sama teman-teman yang lain. Jawa belum ada. Kita bukan berarti tidak mau dengar ya Jawa ya, karena diprioritaskan kalau kata teman-teman gitu. Mana dari Pulau Jawa boleh? Perwakilan 1 orang. Katanya teman-teman sudah koordinasi ya sebelumnya ya. Boleh silakan.
Cek. Sudah masuk ya suaranya? Oke, baik, selamat siang teman-teman semua dan yang saya hormati Bapak Nadiem, yang saya hormati segenap jajaran dari Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mif Ardianata, biasa dipanggil Mif oleh teman-teman saya, dan di sini saya berasal dari Universitas Gadjah Mada. Dan di sini saya bukan akan mewakili UGM, tetapi saya akan mewakili Pulau Jawa secara umum. Karena permasalahan ini permasalahan nasional ya, dan saya di sini mewakili Jawa. Kemarin kami sudah berdiskusi bersama, duduk satu melingkar begitu Bapak Nadiem, dan kami membagi menjadi beberapa fokus utama. Ada yang LL Dikti, ada yang KBMI, ada yang ASMI, ada yang kampus mengajar, dan lain sebagainya. Dan kami mendapatkan kesimpulan beberapa hal yang mungkin perlu dibenahi ya Pak Nadiem ya. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali kepada Pak Nadiem, karena menurut saya ini adalah program yang sangat luar biasa Pak Nadiem ya. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa S1 bisa mengembangkan diri lebih jauh lagi, memiliki potensi yang nggak bisa dimiliki oleh mahasiswa yang terdahulu ya. Karena saya bisa magang, kita bisa berwirausaha, kita bisa mengajar di kampung-kampung, mengembangkan desa dan lain sebagainya. Tetapi perlu diberikan catatan bahwa program yang luar biasa tetap terdapat masalah di dalamnya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Pak Nadiem mungkin sudah merancang sematang itu, tapi mungkin pelaksanaan ke bawah sedikit berbeda seperti itu. Dan kami sudah merancang 4 hal yang sudah kami diskusikan bersama seperti itu. Karena tadi Pak Nadiem bilang bahwa kita perlu berbenah ya. Ini kan tahun pertama dan ini kita lakukan evaluasi bersama seperti di dalam acara ini ya. Yang pertama adalah sistemnya Pak Nadiem. Menurut kami sistemnya kurang baik, di mana banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah informasinya Pak Nadiem cenderung mendadak. Jadi dari atas tiba-tiba turun ke PT, perguruan tinggi, dan tiba-tiba turun ke mahasiswa dengan deadline yang sedikit Pak Nadiem. Jadi persiapan kami kurang matang dan hasil outputnya juga kurang terarah Pak Nadiem pada akhirnya, seperti itu. Lalu juga kami kesulitan mendapatkan informasi karena mungkin ada kontak WA-nya, ada CP di OA, Instagram dan lain sebagainya. Ini cenderung slow respon Pak Nadiem. Jadi kami menunggu dan tidak kunjung mendapatkan balasan yang jelas dari instansi Kemendikbud ini. Dan ketika kami bertanya kepada perguruan tinggi Pak Nadiem, perguruan tinggi juga tidak mengetahui dengan pasti. Jadi kami sebagai mahasiswa di Jawa khususnya bingung mencari informasi yang kredibel dan akurat seperti itu Pak Nadiem. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga servernya kadang bermasalah Pak Nadiem. Jadi ketika kita mengakses server misal Monef atau sistem apapun itu terkadang mengalami down dan lain sebagainya. Itu terkait dengan sistem Pak Nadiem. Lalu yang kedua adalah birokrasinya Pak Nadiem. Uang terkadang sulit untuk turun dan berbelit-belit. Saya sendiri adalah awardee beasiswa LPDP Pak Nadiem untuk S1 prestasi talenta. Dan sejak Agustus uang saya belum turun sampai hari ini. Dan banyak calon dosen S2, S3 juga yang mengeluhkan hal yang sama Pak Nadiem seperti itu. Jadi saya kurang paham di mana letak macetnya seperti itu ya. Tapi dana ini tidak kunjung turun bahkan sejak Agustus. Saya cenderung kasihan dengan teman-teman saya yang ada di luar negeri Pak Nadiem. Karena mereka menalangi sendiri ratusan juta rupiah. Dan ini merupakan hal yang sebenarnya bisa diperbaiki dari awal Pak Nadiem. Karena orang-orang di belakangnya saya percaya adalah orang-orang yang berkualitas. Tapi mungkin birokrasinya bisa diperbaiki lagi Pak Nadiem. Seperti itu. Lalu untuk penambahan SDM mungkin diperlukan ya Pak Nadiem. Kami memberikan solusi penambahan SDM di jajaran Kemendikbud ya, tata muka yang rasa hormat, agar bisa lebih efektif dan efisien lagi mungkin Pak Nadiem ya. Lalu jaringan yang tidak memadai, lalu penyerapan ilmu juga kurang. Lalu terdapat beberapa keluh kesah ya dari teman-teman KIP Pak Nadiem. Anggaran KIP di tahun 2020 dan 2021 tuh berbeda Pak Nadiem, berbeda hampir 2 kali lipat. Lalu juga mahasiswa kesehatan tidak mendapatkan KIP, serta terkadang ada orang-orang yang curang Pak Nadiem. Jadi dia tidak benar-benar membutuhkan urgent seperti itu, tapi mereka bisa lolos. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan lagi terkait dengan seleksinya Pak Nadiem, bisa diperketat lagi mungkin atau dilakukan evaluasi langsung di lapangan dan lain sebagainya. Lalu untuk itu ada kecemburuan sosial juga Pak Nadiem. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa guru honorer mendapatkan gaji 300.000 per bulan. Sedangkan mahasiswa MBKM yang mengajar mendapatkan 1,2 juta. Berbeda 4 kali lipat dari guru yang mengabdikan diri sejak dulu dengan mahasiswa yang baru saja hadir turun ke lapangan. Dan ini menimbulkan kecemburuan sosial teman-teman dan Pak Nadiem. Dari guru honorer dan dari mahasiswa. Mahasiswa juga tidak enak mendapatkan uang sebanyak itu. Guru honorer juga di satu sisi kasihan karena hanya mendapatkan sekitar 300.000 seperti itu. Lalu yang ketiga Pak Nadiem dari Pulau Jawa adalah teknis pelaksanaan. Perlu ditambahkan output yang memadai Pak Nadiem.
Dan jujur, saya adalah dari program Wirausaha Pak Nadiem, dan saya merasa bahwa pemerintah seakan-akan melepas program Kampus Merdeka ini. Jadi istilahnya hanya di awal saja kelihatan meriah, programnya luar biasa, tapi ketika proses berlangsungnya hingga akhirnya, pemerintah seakan-akan melepaskan kami begitu saja. Pemerintah mungkin perlu melakukan pendampingan ya Pak Nadiem, seperti menyediakan fasilitas, wadah untuk berdiskusi mungkin, atau fasilitas yang mumpuni seperti mengadakan webinar nasional mungkin, mendatangkan pembicara-pembicara, lalu juga pelatihan workshop dan lain sebagainya. Esensinya adalah kami bukan hanya butuh uang Pak Nadiem, tapi kami butuh sebuah wadah, kami butuh relasi, dan kami butuh networking Pak Nadiem. Seperti jadi bukan hanya uang, bukan hanya money oriented saja, tapi kami juga butuh penunjang-penunjang lainnya seperti itu. Jadi seolah-olah mahasiswa ini hanya menjadi man of result ya, bukan man of process seperti itu Pak Nadiem. Karena kita hanya melihat hasil akhirnya saja di Monef, tapi prosesnya tidak dilihat sama sekali seperti itu. Lalu yang terakhir adalah koordinasi dengan pihak kampus yang mungkin masih sedikit terkendala Pak Nadiem ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa perlu berkoordinasi lagi, mungkin ditingkatkan lagi dengan kampus terkait ya. Karena program yang tidak sama terkait dengan penyebar luasan program. Kalau di UGM sendiri alhamdulillah sudah cukup baik ya penyebarannya. Tapi kan di Jawa bukan hanya UGM saja, masih ada kampus-kampus lain. Dan ini merupakan suatu kekurangan ya, karena program tidak bisa tersebar dengan baik dan dengan meluas seperti itu. Dan seperti yang Pak Nadiem bilang tadi, memang kita sebagai mahasiswa harus membantu ya, turut mendampingi, bukan sebagai oposisi, tetapi sebagai pendamping seperti itu Pak Nadiem. Mungkin itu saja Pak Nadiem yang dapat saya sampaikan dari Pulau Jawa. Saya Mif'ar Dinata Pernaputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan maju. Kita teman-teman karena terbatas waktu ya, jadi ini satu, nanti ada satu pertanyaan lagi. Teman-teman ada yang harus pulang, betul pesawat ya. Kita hargain teman-teman semua ya, kita bagi waktu. Silakan, langsung saja. Cek. Yang saya hormati Pak Menteri Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta jajaran dari Kemendikbudristek. Dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dari 34 provinsi yang berkumpul di gedung A dari Kemendikbudristek. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam perjuangan untuk mahasiswa. Hidup mahasiswa! Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Dan untuk di sini saya berterima kasih kepada Pak Nadiem. Saya izin memperkenalkan diri, Aji Agung Penggalih dari Universitas Teknokrat Indonesia dari Provinsi Lampung. Dan di sini saya juga sama dengan teman-teman yang lain. Setelah ada dialog terbatas kemarin atau diskusi terbatas, kami sudah mengelompokkan beberapa kelompok dari Sumatera, NTT, NTB, Maluku. Kita sudah menyampaikan beberapa poin. Jadi kami di sini memanfaatkan benar-benar waktu, tidak sampai bertele-tele atau melenceng dari topik kita. Dan alhamdulillah saya mewakili teman-teman dari Sumatera sudah beberapa kali membahas tentang beberapa fokus yang nantinya akan hari ini alhamdulillah saya beri kesempatan untuk menyampaikan. Tadi beserta kaitan dengan UKT termasuk juga sudah disampaikan, termasuk dari program Merdeka Belajar sudah disampaikan, dan di sini saya menarik kesimpulan tentang adanya satu titik fokus yang akan saya sampaikan atau saya beri minta saran dari Pak Nadiem selaku Menteri dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pak Nadiem, kita sudah tahu bersama, saya di Lampung, teman-teman di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, kita memaklumi adanya pandemi ini. Dengan metode pembelajaran yang sudah sangat berbeda, kita harus bisa mungkin sebagai mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan baik. Di sini Pak Nadiem, yang ingin saya minta saran, bagaimana Pak Nadiem untuk merubah kebiasaan atau habit dari khususnya kita di mahasiswa kita bisa untuk beradaptasi. Namun apa kabar dengan adik-adik kita yang ada di SMP dan SMA atau mungkin SD yang sudah mengenal teknologi tanpa ada pengarahan yang insentif dari guru ataupun dari keluarga. Nah, dari situ seluruh aktivitas ataupun jejaring pembelajaran kita diwajibkan untuk menggunakan media sosial. Tetapi, apa kabar dengan teman-teman kita atau adik-adik kita yang masih SD, SMP, SMA, Pak? Karena memang teknologi itu benar-benar harus ada pengawasannya, Pak. Jangan sampai dengan efek daring ini membuat suatu habit atau kebiasaan negatif, Pak. Dari kebiasaan adik-adik kita
saudara-saudara kita yang ada di SD, SMP, yang semulanya dia belajar secara langsung, tapi sekarang melalui teknologi dia manfaatkan dalam hal yang negatif, Pak. Itu yang pertama, Pak. Dan juga yang kedua, saya izin dari perwakilan Sumatera, teman-teman semua, saya ada satu daerah, Pak, namanya di Padang Ratu, Lampung Tengah, Pak. Di situ saya pernah bertanya langsung dengan gurunya. Dia berkata, untuk saat ini yang pertama adalah rasa hormat dulu, Pak. Karena kita sama-sama tahu, teman-teman, sudah banyak kasus di mana siswa ketika ada guru menjelaskan tidak pernah mempunyai rasa hormat. Di mana bahkan guru itu pernah yang namanya berantem dengan siswanya, Pak. Guru istilahnya kurang mendapatkan etikat baik dari siswanya. Nah, jadi dia memberi kesimpulan untuk di wilayah Padang Ratu itu, dia hanya memiliki untuk gimana caranya merubah mindset siswa agar lebih hormat dulu terhadap gurunya. Baru habis itu pendidikan. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa harusnya mengkaji dengan teman-teman saya dan saya mendapatkan hasil. Apabila ini terus-teruskan juga, pasti nantinya akan memberikan dampak yang kurang baik, Pak. Karena dia lebih mementingkan rasa hormat dulu ketimbang pendidikan. Tapi ketika kita menomorsatukan pendidikan, yaitu tadi kasus yang sering terjadi itu berulang lagi, Pak. Yang istilahnya kurang rasa hormat terhadap guru dan juga mungkin respect terhadap guru. Karena bagaimana kita bisa menyerap ilmu kalau kita saja tidak menghargai orang yang bicara dengan kita, guru kita. Nah, itu saya mohon, Pak, kesimpulannya bagaimana, Pak, mekanisme atau sistemnya, Pak, terhadap satu daerah itu, Pak, agar nantinya bisa berjalan atau pemerataan pendidikan itu sama, Pak. Gitu. Mungkin dari saya cukup mewakili, Pak, dari teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan sangat bersedia satu pertanyaan lagi saja ya. Baik. Papua, gimana? Setuju ya teman-teman ya? Satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman kita dari Papua. Baik, silakan. Silakan Kakak Dani ini ya. Kemarin kita sudah kenalan Kakak. Silakan. Selamat siang yang terhormat Pak Menteri Pak Nadiem Makarim. Untuk lebih dekat berdasarkan budaya yang ada di Papua, saya panggil saja Bang Nadiem. Dan Pak Prof serta teman-teman mahasiswa semua yang ada di sini, suatu kehormatan dan kami merasa bangga karena melalui program Mahasiswa Merdeka sebagai penerima KIP, kami ada di sini karena kolaborasi yang diciptakan melalui Kementerian Pendidikan, maka kami ada di sini untuk pertama kalinya melalui pendidikan. Maka izinkanlah kami untuk menyampaikan apa yang menjadi apresiasi kami dan kami butuh dukungan sekaligus ungkapan terima kasih yang sudah kami sepakati bersama. Yang pertama, program Kampus Merdeka sangatlah bagus dan berinovasi, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan sehingga penerapannya di Papua yang kami rasakan belum maksimal. Seperti kami di Papua terkendala masalah fasilitas, sarana prasarana, dan SDM yang kurang memadai. Tapi kami tidak pernah berpikir untuk kekurangan yang kami alami karena semangat sebagai mahasiswa yang merdeka, waktu yang kami pakai setiap hari hanya kami pikir untuk bagaimana caranya kami bersekolah. Bagaimana caranya untuk kami menuntut ilmu? Kami tidak punya waktu untuk berpikir tentang kekurangan kami. Mengenai program pemerintah yang kemarin, program daring di Papua itu, satu HP bisa digunakan 4-5 orang untuk menuntut ilmu. Satu laptop bisa sampai 10-11 orang menggunakan untuk Zoom atau mendapatkan pendidikan. Tapi kami tidak pernah mengeluh karena kami yakin dan percaya kami juga Indonesia, kami berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, sebagai penerima KIP kuliah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dalam hal ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terlebih khusus di bawah kepemimpinan Bang Karim. Semoga kedepannya pemerintah terus jaya menciptakan inovasi-inovasi yang baik dan mampu berkolaborasi dengan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Maka saya yakin dan percaya Indonesia mampu menciptakan lulusan-lulusan sarjana yang terbaik, SDM yang unggul, yang tidak hanya bersaing secara nasional, tetapi sekelas internasional. Maka
Indonesia ke depannya mampu menciptakan perubahan yang amat besar, dan saya yakin dan percaya Indonesia mampu bersaing sekelas dunia. Maka kami dari Papua sangat bangga dengan program-program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, karena kami merasakan, dan kekurangan-kekurangan yang ada di Papua tidak akan kami angkat karena kami rasa itu bukan halangan untuk kami tetap menuntut ilmu. Kami siap untuk merdeka belajar. Kami siap sebagai mahasiswa yang merdeka. Hidup mahasiswa. Kami datang ke sini bukan sebagai mahasiswa, tapi mahasiswa Papua, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami adalah mahasiswa Indonesia. Kami di sini satu sebagai mahasiswa yang merdeka. Maka mengenai masalah-masalah yang ada di Papua, kami butuh dukungan dan kerjasama dari Bapak Menteri supaya di kemudian hari, kalau bisa kami hanya jangan belajar pada sebatas teori, tapi kami menginginkan perubahan di mana mahasiswa-mahasiswa yang ada di Papua bila perlu dikolaborasikan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada maupun lembaga ataupun instansi, supaya ilmu yang kami dapatkan ketika kami terjun ke lapangan, kami tidak salah menempatinya tapi sesuai dengan sasaran. Dan saya yakin pemuda-pemuda Papua akan bersaing secara nasional, bersaing yang sehat. Maka yang perlu kita banggakan bahwa kita semua di sini adalah pemuda Indonesia, mahasiswa merdeka, mahasiswa Indonesia. Kita mampu bersaing secara internasional. Maka saya butuh support dan dukungan dari teman-teman semua, dari Bapak Menteri, Pak Prof, untuk teman-teman yang ada di Papua. Kita harus bersama-sama berkolaborasi, menciptakan inovasi-inovasi terbaik melalui program-program pemerintah. Apapun program yang pemerintah lakukan, saya yakin dan percaya semua baik adanya menuju perubahan, menuju Indonesia cemerlang. Hidup mahasiswa! Mahasiswa merdeka! Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon terima kasih untuk Bapak Menteri beserta Prof dan semua yang hadir hari ini. Terima kasih Bapak, kasih tepuk tangan dulu, penutup yang sangat baik ya, kalimat-kalimat yang terima kasih gitu ya Mas Menteri. Baik, kami persilakan Mas. Luar biasa dari Papua, menyemangati saya, dan itu pas sekali pertanyaan terakhir. Ada beberapa poin yang ingin saya respon. Yang satu adalah memang kita menyadari sekali, karena ini pertama kali kita melakukannya, sistem itu cenderung mendadak. Tapi perasaan mendadak itu karena ada banyak lapisan teman-teman. Lapisan dari kita ke rektor, ke Sivitas Akademika, ke mahasiswa, jadi banyak layer. Tapi kalau ada yang ingin tahu informasi atau apa, sebenarnya caranya paling mudah, langsung aja ke website kita. Di situ semua teknis detailnya, programnya seperti apa, jaminan SKS-nya. Jadi sebenarnya menurut saya potensi terbesar adalah mahasiswa cari di laman-laman website kita, lalu mengedukasi dosen-dosen dan para Sivitas Akademika mengenai program itu, bagi yang mungkin belum lihat gitu loh, bagi yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya, mengajar dan lain-lain. Jadi harapan saya bisa, karena kalau saya harus secara pribadi mendatangi setiap kepala prodi sampai tahun 2060 nggak bakal selesai itu programnya. Jadi kita butuh bantuan bersama gitu. Tapi udah jelas dari sistem kita, kementerian harus lebih meningkatkan efektivitas daripada data informasi tersebut. LPDP mohon Pak Dwi bisa dikaji lagi. Kita sudah melakukan berbagai macam penyempurnaan ya, karena kita sekarang Kemendikbud bekerja sama dengan LPDP ya untuk semua pendanaan Kampus Merdeka ini. Memang ini pertama kali loh, jadi ini Pak Dwi sama kami ini bisa bayangin nggak? Ini pertama kalinya karena kolaborasi dengan Kemendikbud, LPDP itu memberikan beasiswa untuk S1, benar nggak Pak Dwi? Ini pertama kalinya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin adik-adik di sini teman-teman belum nggak menyadari itu. Ini pertama kalinya. Dan pertama kalinya boleh beasiswa bukan cuma S1 yang pergi ke sekolah canggih di Amerika sama Inggris, tapi beasiswa untuk program-program Kampus Merdeka. Dan bukan cuma itu, satu yang non degree pun kita kasih. Kita mengirim 2.000 ya murid, 1.000 murid ke luar negeri untuk 1 semester, karena nggak semuanya bisa keterima full degree. Jadinya LPDP ini sedang mengalami ada kira-kira mungkin hampir 10 program baru
yang kita kerahkan tahun ini. Jadi memang pasti nggak mungkin semuanya sempurna dari sisi logistik, dari sisi administratif. Tapi tahun depan, semester berikutnya akan lebih baik dan terus akan lebih baik. Itu akan kami benar-benar mengaku masih banyak isu, tapi kita kerjakan langsung gitu. Saya nggak usah janji buta. Ya, pokoknya janji saya adalah kita akan semakin baik, ya. Seperti program-program lain. Penambahan SDM untuk meningkatkan kapasitas kita. Iya memang. Saya sangat mengerti tadi teman kita dari UGM ya, mana tadi? Ya, dari UGM. Ya, bahwa ngikut program wirausaha ya. Ya, program wirausaha itu adalah prototipe program kita pertama ya. Berapa anak Pak Niza pengikut? Cuman 250. Itu program kecil sekali. Jadi untuk itulah kita mendapat informasi seperti apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil jumlah, karena harapannya dengan tahun depan kita akan memperbesar menjadi satu program khusus kewirausahaan. Jadi belum jadi kayak program kampus mengajar gitu atau program magang bersertifikat yang benar-benar punya pemilik yang kuat. Jadi mohon maaf, tapi ini cara kita belajar. Jadi sekarang tuh Kemendikbudristek nggak langsung kita program besar, kita selalu ngetes dulu, simulasi dulu. Dengan berbagai macam. Jadi mohon maaf, memang pasti ada banyak ketidaksempurnaan, tapi saya yakin semester berikutnya dengan masukan dari teman, dari saudara, kita akan menjadikan program lebih baik lagi. Jadi mohon nanti dimasukin itu, ditulis komen-komennya seperti apa rekomendasinya. Yang udah pasti mentorship itu sama pentingnya kan sama pendanaan. Mentorship, penggandengan dan lain-lain ya. Tapi tolong kita di sini jangan naif. Tidak mungkin kementerian akan menggandeng 150.000 anak tahun depan dalam programnya. Nggak mungkin. Penggandengan itu ada di masing-masing universitas. Kita yang menyediakan ruang terbukanya, kita yang menjamin hak Anda, kita yang menjamin SKS Anda. Dari kualitas dan lain-lain itu kita memonitor berdasarkan masukan Anda. Jadi kalau yang pergi ke perusahaan nanti kita survei dari kalian. Survei, bagus nggak ini program? Itu yang akan kita putuskan. Yang nggak bagus, kita stop. Yang bagus kita minta mereka membesarkan programnya ya. Jadinya ini akan ada kayak evolusi Darwin gitu. Pertamanya mekar, lalu yang bagus-bagus lebih mekar, yang jelek-jelek kita matikan gitu. Dan terus saja evolusi seperti ini gitu. Jadinya input dari teman-teman di sini yang akan menentukan mana program yang lanjut, mana program yang tidak lanjut gitu ya. Jadinya jangan salah. Masukan dari teman-teman di sini dan semua teman-teman MBKM 50.000 anak yang keluar, itulah yang akan menentukan apakah program itu lanjut apa tidak. Yang kita tanya terutama, dosennya juga kita tanya, tapi yang terutama adalah ini berguna nggak buat mahasiswa. Kalau nggak berguna ya udah kita nggak akan danain lagi di perusahaan itu, di proyek studi independen itu. Tapi kalau berguna akan kita lanjutkan, gitu loh kira-kira sistemnya. Jadi jangan mengharap kita akan bisa mengelola program-program Anda, tidak mungkin. Kita punya ribuan universitas. Kita punya 8-10 juta mahasiswa di setiap level. Nggak akan mungkin kita sebagai kementerian bisa memonitor setiap program. Itu adalah tugasnya kampus dan kita akan menciptakan sistem di mana Anda yang akan memonitor kualitas dari program-program pihak ketiga seperti perusahaan, proyek studi dan lain-lain. Ngerti ya kira-kira filsafatnya ya. Jadi secara logistik itu impossible, tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Jadi teman-teman mahasiswa yang harus bergerak untuk mengevaluasi program-program tersebut dan memberikan masukannya. Saya sangat menyadari, nah ini mengenai poin mengenai guru honorer dan kampus mengajar. Nah, saya menyadari itu, ada isu seperti itu. Jadi apakah setuju bagi semua yang kampus mengajar untuk nggak menerima sama sekali atau honorer disamakan sama guru honorer? Belum tentu setuju. Belum tentu ada mahasiswa yang mampu gitu dengan hidup di situ. Susah kan? Solusinya apa? Guru honorernya bagaimana caranya? Teman-teman di sini tahu nggak program terbesar yang baru pertama kali terjadi tahun ini? Angkat tangan yang tahu mengenai program historis P3K, guru honorer jadi P3K. Nggak ada satupun teman-teman di sini tahu. Ini yang di sosmed saya cuman ada topik ini.
Teman-teman tolong carilah informasi yang lebih mendalam, tolong nyambung dikit mengenai program-program terbesar. Selama 20-30 tahun guru-guru honorer ini dibayar 300.000 itu diangkat oleh daerah-daerah, diangkat oleh sekolah-sekolah karena tidak cukup guru. Karena keterbatasan dana daerah, mereka membayar ini guru-guru sekitar 300.000, 500.000 rupiah. Teman-teman di sini tahu apakah sekolah itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan? Angkat tangan kalau sekolah itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya, salah. Sekolah itu di bawah Pemda. SD, SMP itu di bawah, sama PAUD itu di bawah pemerintah kabupaten atau kota, dan SMA dan SMK itu di bawah provinsi. Mohon maaf nih sedikit edukasi bagi teman-teman. Jadi masalah guru honorer ini selama-lamanya adalah di mana pusat tidak merekrut cukup banyak guru, tapi daerah terpaksa merekrut guru, tapi nggak bisa mampu bayar atau tidak mau membayar mereka lebih dari 500.000, 600.000. Selama 10 tahun terakhir, maksimal formasi yang ada itu sekitar 30.000 guru per tahun. 40.000 itu adalah jumlah guru yang boleh direkrut. Dan kebanyakan mereka PNS, bukan yang guru-guru honorer ini. Tahun 2021, karena perjuangan kita selama 1 tahun, formasi tahun ini dibuka 500.000 formasi. Guru honorer bisa menjadi guru P3K. Guru P3K itu guru ASN yang dibayar UMR. Jadi gaji mereka bakal naik 5-6 kali. Ronde pertama baru selesai, masih ada 2 ronde lagi tahun ini. Ronde pertama 173.000 guru honorer sekarang akan mendapat sama gajinya dengan PNS. Ya, itu 100.000. Dan itu baru ronde pertama. Ini ada ronde kedua nih lagi jalan sekarang, bakal ronde ketiga. Itu tahun ini doang. Dia boleh ngambil sampai 3 kali setiap guru honorer tesnya. Ngulang-ngulang lagi. Kalau gagal dia coba lagi. Dan ini terus berjalan tiap tahun. Itu yang sedang kita kerjakan di guru honorer. Kerjaan saya bukan cuma ngurusin mahasiswa. Kerjaan saya ngurusin ketimpangan pendidikan yang luar biasa, termasuk kesejahteraan guru kita. Jadi bagi mereka yang bisa tes seleksi dan lolos tes seleksi, jadi guru P3K. Itu jaminan saya untuk mereka. Kemerdekaan kesempatan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk guru honorer. Itu makanya. Jadi kita nggak bisa bilang oke, ya udah saya cut aja semua honor untuk yang program kampus mengajar, bakal teriak semua anak-anak kampus mengajar gitu. Jadi kita nggak bisa sangat sederhana aja gitu solusinya. Kita ada komplikasi di mana kita akan membantu sebanyak mungkin guru honorer untuk pas seleksi, tapi menurut saya masih tetap kita butuh memberikan dukungan kepada mahasiswa kita. Mau gimana dong? Gitu. Dua-duanya harus terjadi. Susah ya jadi menteri ya. Ya makanya hati-hati kalau yang punya cita-cita menteri. Nanti akan ada berbagai macam komplikasi seperti ini. Kita kelihatannya asik gitu, tapi ribet sekali, susah sekali. Gak ada keputusan yang hitam putih. Semuanya kalau kita melakukan ini yang dikorbankan. Kalau yang ini yang dikorbankan. Gitu. Resiko mengenai teknologi dan karakter daripada siswa kita adalah alasan utama kenapa saya udah 1 tahun kepengen anak-anak balik ke tatap muka. Udah nggak bisa. Saya jadi korban PJJ juga. Saya punya 3 anak balita yang saya harus ajarin di rumah sekarang. Setiap kali kita lagi Zoom sama DPR atau apa, tiba-tiba anak bayi saya masuk ruangan. mau duduk di bangku saya. Jadi saya saat mereka kembali ke tatap muka di Jakarta, alhamdulillah itu luar biasa berubah lagi. Nggak terlalu kurang ajar sama saya, mereka lebih ceria dan lain-lain. Jadi saya bukan cuman dari sisi kebijakan, saya merasakan betapa pentingnya, betapa buruknya perubahan karakter siswa-siswa kita yang terus di rumah. Mereka bosan, mereka terisolasi. Bagi yang memberikan gadget kepada anaknya di luar pekerjaan sekolah, mereka juga ketagihan gadget. Dan teknologi ini merupakan suatu hal yang di satu sisi membuat potensi yang sangat besar untuk anak-anak muda kita, tetapi di satu sisi yang lain menjadi suatu ancaman yang luar biasa. Ancaman dari berbagai macam aspek, psikologis, ancaman dari kekerasan seksual dari digital, ancaman perundungan digital yang bisa berapa kali lipatnya lebih parah di online daripada di fisik. Seperti mungkin teman-teman di sini pernah melihat.
perundungan lewat media sosial. Jangan lupa ya, saya selalu mengutamakan ada 3 dosa besar di dalam dunia pendidikan kita. Yang pertama adalah kekerasan seksual, kedua adalah perundungan, dan ketiga adalah intoleransi. Ya, ini 3 dosa yang Kemendikbudristek mengambil posisi hitam putih. Ini adalah 3 dosa dan akan kita coba apapun dalam kekuasaan kita untuk menghilangkan 3 dosa ini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, kita akan fokus kepada salah satu dosa itu. Dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan suatu dorongan program untuk memitigasi dan menghapus epidemi terbesar yang terjadi di kampus-kampus kita saat ini, yaitu kekerasan seksual. Jangan kira saya tidak tahu, saya mengerti datanya, saya tahu ini adalah epidemi yang bisa lebih parah daripada corona yang terjadi. Kekerasan seksual ini dan pelecehan seksual yang terjadi bukan hanya secara fisik, tapi secara digital, secara verbal, dan berbagai macam sekali. Ini komitmen kami mulai 3 dosa ini dengan kekerasan seksual. Jadinya kita ingin teman-teman di sini merasa aman di dalam kampus, merasa aman dan tidak selalu yang korbannya itu yang disalahkan, yang itu ngaco sekali. Itu bikin saya paling marah itu. Jadi itu salah satu hal yang menjadi kita mulai di situ, lalu kita ke perundungan, intoleransi dan lain-lain. Ya. Dan untuk terakhir, saya sangat senang mendengar komen dari Papua bahwa penerimaan KIP ini benar-benar dirasakan. Mungkin adik-adik belum tahu ya apa yang terjadi ya. Kita tahun ini, aduh makanya saya harus sering-sering ngomong sama teman-teman. Sorry saya bilang adik-adik tadi salah. Saya sering, tahu nggak program KIP itu berubah tahun ini? Tahu nggak kenapa anggaran KIP tahun ini itu berubah? Karena untuk pertama kalinya anak-anak yang kurang mampu dan penerima KIP itu dia bisa masuk program-program yang lebih mahal, prodi-prodi A dan B, termasuk fakultas kedokteran yang mahal-mahal terus itu, yang UKT paling mahal, itu dia bisa menerima full beasiswa dari KIP. Jadi apa yang terjadi sejak kita keluarkan itu? Dulu yang masuk prodi A dari anak KIP itu cuma 20%. Sejak kita ganti aturannya, kita bilang untuk prodi A mau semahal apa kita talangin, KIP akan masuk. Atau UKT tapi nggak boleh dinaikin-naikin sama sekolahnya, harga UKT itu namanya curang ya. Tapi kita bayarin. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba anak-anak yang kurang mampu sekarang 25% daripada penerima KIP kita 24% naik. Jadi itu kenaikan dari 20-24 itu kenaikan berapa? 4 dari 20 itu adalah itu adalah 1/5. 20% peningkatan proporsi yang masuk prodi A. Itu artinya anak-anak itu nggak berani untuk mencoba masuk ke dalam sekolah-sekolah prodi-prodi yang paling hebat karena mahal, karena biaya hidupnya tinggi, karena di Jakarta. Bayangkan sekarang anak-anak yang lulus itu dari keluarga-keluarga yang tidak mampu akan bisa semakin sukses dan akan mengangkat desa-desanya dia, akan mengangkat keluarga-keluarga di dalam lingkungannya dia. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dan harapan besar saya adalah bukan hanya panggung Indonesia. Harapan besar saya adalah perubahan kampus Merdeka ini menjadi dilihat negara-negara maju sebagai suatu saat di mana Indonesia bukan hanya mengejar ketertinggalan, tapi kita melakukan lompatan yang besar. Kita melakukan seperti ini 3 semester di luar kampus dengan menjadikan semua perusahaan itu adalah kampus, ya kan? Kita menjadikan semua proyek, semua sekolah, semua riset itu menjadi kampus. Kita salah satu negara pertama di dunia yang melakukan ini. Padahal saya udah tahu negara-negara maju bakal ke sana juga gitu loh. Jadi saya harapannya dalam waktu 5-10 tahun orang akan melihat ke Indonesia dan melihat mencoba belajar dari kita. Apa yang kita lakukan. Terima kasih teman-teman. Merdeka, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.